Hai, ketahuan lah ya apa yang bakal gue bahas dari judulnya seperti biasanya. Gue sering banget dapat pertanyaan apa hal pertama yang gue lakukan dalam hal teknis waktu menulis. Sebenarnya dalam menulis, hal pertama yang gue lakukan tuh antara menulis premis ataupun menentukan apa yang ingin gue baca. Karena kan seperti yang pernah gue bilang, ketika menulis kita bakal membaca cerita kita terus menerus. Baik itu waktu proses menulis ataupun waktu revisi. Tapi gue seringnya membuat dulu premis biar punya pegangan ke depannya sewaktu menulis. Ini mungkin pencahayanya bakal agak beda dari video-video sebelumnya karena tapi kan poinnya ada di pembahasan soal materi yang gue sampaikan, jadi ya abaikan aja. Sebenarnya premis itu apa sih? Premis itu adalah dasar, kesimpulan, ataupun bagian paling inti dari cerita yang lo tulis. Meskipun kalian menulis cerita misalnya 200 halaman, mau 100.000 kata, tapi adanya premis itu menyederhanakan ataupun mengambil bagian yang paling penting. Tujuan dari dibuatnya premis itu sendiri adalah menjadi acuan ataupun menjadi pegangan dari penulis, biar nggak bingung waktu nulisnya, biar nggak tersesat ataupun alurnya jadi berantakan sewaktu menulis. Karena premis itu sendiri meliputi rangkaian kejadian yang menimpa tokohmu. Jadinya, premis ini tuh harus menceritakan seluruh kejadian dari awal sampai akhir yang menimpa tokoh utama ceritamu. Premis itu memuat apa aja sih? Premis itu memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah tokoh dan karakter. Selain nama dan karakteristik, si unsur karakter ini juga memuat kejadian awal yang memicu tokohnya ingin mencapai sesuatu. Nah, melanjutkan dari yang sebelumnya, unsur kedua adalah tujuan dari si tokoh utama. Tentu saja karena dari pemicu yang timbul dari unsur si karakter, tujuan itu adalah apa yang ingin dicapai oleh tokoh tersebut. Tujuan di sini pastinya bisa berbagai hal, maupun dalam prestasi, kemudian dalam bidang ekonomi, atau misalnya ingin dalam hubungan asmara. Pokoknya bebas. Unsur ketiga adalah halangan tokohnya. Pastinya dalam novel itu ada suatu konflik yang melibatkan dan mengguncang hidup seorang tokoh utama. Unsur ketiga ataupun halangan tokohnya ini nggak melulu tentang tokoh antagonis atau tokoh yang melentang tujuan si tokoh utama. Bisa merupakan faktor eksternal dari lingkungan misalnya, ataupun faktor internal dari diri si tokoh utamanya sendiri. Unsur keempat atau unsur terakhir adalah resolusi. Tentunya setelah tokoh punya tujuan dan menemui halangan untuk mencapai tujuan tersebut, pasti tokohnya akan menemui hasil akhir. Dalam resolusi ini, bakal dijelaskan apakah tokohnya berhasil ataupun gagal dalam mencapai tujuannya tersebut. Kalaupun misalnya tokohnya gagal dalam mencapai tujuan, akan tetap dijelaskan alternatif ataupun jalan lain dalam keadaan apa gitu loh. Karena di dunia nyata pun, seperti yang kita tahu, nggak semua orang mencapai tujuannya, tapi pasti ada jalan lain ataupun alternatif kejadian lainnya. Karena premis itu merupakan kesimpulan atau bagian paling inti dari keseluruhan cerita, makanya, premis itu harus bisa dijelaskan dalam satu kalimat singkat yang bisa merangkum keseluruhan cerita tersebut. Premis ini mempunyai rumus dari 4 unsur tadi. Nama, yang dilengkapi dengan karakteristik dan awal mula ataupun dasar dari keinginan tokohnya. Ingin, tujuan dari tokohnya, tetapi halangan yang merintangi dia untuk mencapai tujuan tersebut, dan akhirnya resolusi, yakni kejadian di mana apakah dia mencapai tujuan tersebut ataupun tidak. Masih belum mengerti? Coba gue kasih contohnya ya. Contohnya, Aldi adalah anak kelas 2 SMA yang hobi menyanyi. Anak tunggal dari keluarga sederhana, dan ia ingin mempunyai sepeda. Tetapi ayahnya hanya mau membelikan Aldi sepeda jika dia masuk 3 besar ranking di kelasnya. Pada akhirnya, Aldi hanya meraih ranking 4 di kelasnya. Tetapi dia memenangkan lomba menyanyi tingkat kabupaten, sehingga sang ayah membelikan sepeda atas prestasi anaknya tersebut. Dari rangkaian premis tersebut, kalian bisa mengetahui seluruh cerita dari awal sampai akhir, runtutan ceritanya dialami oleh tokoh utamanya. Dalam premis tersebut, pastikan tokoh kalian punya tujuan dan arah dia meraihnya tuh kemana gitu loh. Setiap kali kalian bingung mau menulis apa, kembali ke premis. Jadi kalian tahu kita tuh mau ke konflik apa, tujuannya apa, mau ke penghalangannya tuh apa, penyelesaiannya seperti apa. Dan premis ini tuh bisa dikembangkan menjadi titik plot, kemudian kerangka cerita, karena tentunya kan karena memuat unsur-unsur tadi, jadi tokohnya tuh diarahkan ke keinginan, kemudian ke konflik dan penyelesaiannya. Untuk plot-plot pendukung ataupun unsur-unsur pendukung ataupun adegan-adegan yang membangun ceritanya kan pastinya bisa diubah lagi sepanjang cerita ataupun ketika kita revisi. Unsur premis ini juga bisa sih, tapi tentunya kan bisa mempengaruhi yang lain. Jadi pastikan ketika kalian menulis premis itu benar-benar dipikirkan secara matang karena akan memuat unsur inti dari ceritamu. Oh ya, premis ini adalah
pegangan penulis, jadi nggak dibagi-bagikan ke pembaca gitu. Jadi itu adalah pegangan kamu aja waktu menulis, sama kayak kerangka cerita. Tentunya kan kita nggak berbagi, kita nulis dari apa sampai apa karena bakal berpotensi spoiler. Yap, itu aja penjelasan singkat tentang pembuatan premis dan yang merupakan langkah pertama gue dalam menulis cerita. Semoga bisa membantu proses menulis kalian. Semangat! Thank you so much for watching. See you again in the next video. Jangan lupa like, komen, dan sebarkan. Pokoknya subscribe atau apapun itu kalau misalnya kalian suka video gue yang ada di channel ini. Bye!